Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, bahkan cerita ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang masih atau pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini saya ditemani oleh Cika Jessica. Apa kabar Cika? Alhamdulillah baik Kak Bayu. Cika, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Informasi yang saya dapatkan, Cika pernah punya pengalaman mistis waktu itu lagi syuting. Ya, datang ke tempat, ada yang melihat bahwa Cika ada yang ganggu gitu. Iya katanya, Aha. gitu kan. Jadi waktu itu di lokasi syuting di daerah Bambu Apus gitu. Syuting terus aku sakit tuh lama banget. Terus udah minum obat segala macam tapi belum sembuh. Terus katanya, kata orang terdekat aku, kayaknya kamu ketempelan, katanya gitu. Kamu ke ini nggak, ke toilet situ nggak? Ya aku sih waktu di lokasi syuting itu emang ada satu toilet yang agak-agak Terasa auranya. gitu kayak. Tapi gimana, nggak ada tempat lagi mau nggak mau. Nah katanya di situ. Terus ya udah sama si orang terdekat aku, apalah badan aku di gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya kayak lebih enakan ya, nggak tahu sih itu lebih enakannya tuh karena udah emang beberapa hari sakit terus emang udah waktunya sembuh atau emang pas juga digituin jadi aku Sebelumnya rasanya gimana? nggak enak aja, kayak berat gitu. Jadi sakit tapi beda aja, sakit kayak flu atau batuk, kayak badannya tuh meriang tapi kayak berat gitu. Terus kayak Tapi setelah itu sih kayak alhamdulillah kayak ya udah gitu. sebelumnya emang pernah punya pengalaman mistis, sering atau itu baru pertama kali? Aku tuh percaya nggak percaya sama kayak gitu, cuman berapa kali kalau misalkan syutingnya malam gitu suka ada aja kata orang tuh itu tuh ini kayak gitu-gitu deh. Oke. Pernah melihat? Enggak. Berasa aja gitu? Iya berasa kayak kalau kayak rep-repan gitu tuh enggak ya, bukan ya? Rep-repan? Aku tuh waktu kalau misalkan syutingnya pulangnya kayak tengah malam kayak gitu suka kayak pas tidur tuh kayak kan susah napas gitu, rep-repan gitu, kayak pas coba buka mata tuh kan entah emang lagi capek aja terus halu sendiri kayak hitam gede gitu kayak terus aku merem lagi kayak ya baca terus kayak Lebih tenang? alhamdulillah terus bisa lepas. Bisa gerak, bisa lepas? Gitu. Itu sih, nah entah kalau yang hitam itu tuh something atau kayak ya halu aja, nggak ngerti. Iya, kalau saya sih nggak bisa ngeliat dan nggak bisa menilai itu rep-repan. Hitamnya tuh kayak gini sih waktu itu. Iya, nanti kita tanya sama teman kita ya, seorang indigo yang mungkin bisa melihat. Tapi berikut ini, ada seseorang yang akan kita hadirkan. Dia adalah seorang pelakor yang mengaku tengah melakukan guna-guna pada korbannya. Malam hari ini dia kita hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Nana. Nana. Ya. Nana, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh diceritain ke kita semua saat ini Nana tuh usianya berapa dan tinggal di daerah mana ya? Usia saya 35, tahun ini pas 35 tahun, tinggal di daerah BSD. Oke.
Dan kabar yang kami miliki, Nana ini menggunakan guna-guna. Sebenarnya sih bukan guna-guna. Tapi apa? Cuma saya kan sebelumnya korban dari pelakor. Di situ saya sempat tidak percaya diri. Jadi saya pergi ke orang pintar lah istilahnya saat itu, minta karena saya sempat nggak percaya diri, gimana kalau kamu saya mandiin aja pakai kembang kayak gitu. Terus kosmetik kamu saya isi-isi, nggak tahu, saya nggak ngerti isi-isi gimana, biar kalau kamu make orang-orang yang lihat itu pada tertarik. Nah pada saat itu saya mau, soalnya kan saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu karena pelakor, adanya pelakor itu di rumah tangga saya. Oke. Iya. Lalu itu membuat Anda jadi pelakor juga? Saya lakukan itu kan, secara tidak langsung emang tertarik yang lihat gitu. Lawan jenis saya, lawan jenis tertarik. Setelah tertarik, itu karena memang make up dan lain-lain itu yang diisi, atau memang ada alasan lain? Setelah tertarik apa yang terjadi? Ya, saya sih setelah dari situ langsung benar-benar sampai saudara sepupu saya pun tertarik sama saya. Jadi saya pikirnya sepupu. Iya. Jadi saya pikirnya mungkin ya karena faktor itu tadi, dimandiin kembang, terus bedak saya, lipstik saya dipakein sama dia gitu. Jadi itu. Oke. Nah, yang dari semua yang tertarik termasuk sepupunya itu, mereka single? Tidak. Ada yang sudah punya keluarga dan lain-lain? Iya. Dan kebetulan saya juga benci banget kan sama cowok sekarang gara-gara kejadian itu. Suami saya itu kemarin tuh jahat banget kan, dia KDRT, dia pakai narkoba. Jadinya ya sekarang saya juga akhirnya karena benci itu ya udah, karena dia naksir sama saya ya saya terima-terima aja. Saya pikir oh berarti saya ini masih bisa dong dapat pengganti suami saya yang kayak gitu. Jadi berarti walaupun sepupu sendiri kamu nggak tolak gitu? Ya karena saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu. Jadi begitu ini oh ya berarti saya ini masih menarik dong kayak gitu. Tapi kalau sepupu tuh bukannya masih ada hubungan darah tuh nggak gitu ya? Dan karena dia duluan yang ini godain ya udah saya terima. Karena saya korban pelakor ya udah. Oke, sepupu Mbak Nana punya istri? Punya. Istrinya tahu? Istrinya nggak tahu. Berarti dengan kata lain Mbak Nana juga seorang pelakor? Ya, bisa dibilang begitu. Dan sepupu sendiri? Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Jadi, tapi sebenarnya saya kesini juga saya kepengen itu. Tahu gitu, ini saya sebenarnya kepengen menyelesaikan ini dan punya hubungan baik-baik ya, yang normal. Tapi di luar itu yang tadi saya dimandiin segala macam, saya mau yang normal gitu. Jadi efek dari bedak dengan lipstik ini saya kepengen hilangkan gitu. Tapi apa bisa langsung hilang apa gimana gitu. Saya kepengen cari yang pasangan yang benar-benar normal liatnya. Oh jadi sekarang banyak udah kayak puas jadi udah pelakor. Jadi sekarang udah mau stop gitu. Udah iya, aku udah membuktikan semuanya. Maksudnya oh ternyata dengan begitu aku bisa gitu. Oke. Mantan suami udah nggak ada hubungan apa-apa lagi? Sudah nggak ada. Oke. Sebaiknya memang Mbak Nana cerita dengan teman kami. Dia adalah seorang indigo yang mungkin bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi. Lalu mungkin bisa memberikan solusi buat permasalahan dan keinginannya Mbak Nana. Oke? Nah kalau begitu langsung saja kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nana, lahir pada tanggal 16 April 1983. Saat ini tinggal di rumah dengan nomor 33. Dia memiliki karakter yang ceria. Tetapi saya melihat di sini
adanya dendam yang membuat orang lain menjadi sengsara. Berbagai macam cara untuk menarik pria. Dan saya melihat dia adalah seorang simpanan. Ada sosok wanita berambut panjang dengan lidah menjulur. Itu yang saya lihat. Terima kasih, Roy. Silakan, Roy. Nama Nana, Iya, kemudian betul tanggal lahirnya 16 bulan 4 1983. iya, benar. Dan kemudian nomor rumahnya 33. Iya, benar. Melihat dari tanggal lahirnya, saya merasa Nana, kamu mempergunakan ilmu ini untuk menjadi seorang simpenan. Kamu lebih enjoy ternyata menjadi seorang simpenan. Itu yang saya rasakan di tubuh Nana. Dan sampai sekarang nih kayaknya kamu bergetar nuansa hatinya. Antara ketakutan juga Nana, dan Nana ingin menghilangkan seluruh ilmu-ilmunya juga. Itu yang saya rasain. Antara kamu ingin hilangkan, tapi ada rasa khawatir kalau hilang gimana, dan caranya gimana, mesti gimana, dan seperti apa. Itu saya rasakan di mata Nana. Dan satu lagi yang saya lihat, entah kenapa ya, saya melihat di tubuh kamu itu identik dengan mandi kembang. Apakah masih ada sampai sekarang? Ritual Sebenarnya itu saya masih sudah sering. tidak lakukan lagi sebenarnya. Iya, itu yang saya mau tahu. Apa itu masih nempel sampai sekarang apa gimana? Karena saya sebenarnya sudah tidak ada keinginan lagi untuk itu sebenarnya. Sebenarnya masih ada yang nempel. Sangat masih ada. Terlihat jelas. Terlihat jelas sekali. Jadi kalau orang yang lihat saya sekarang ini karena faktor itu. Nah, itu dia. Jadi, karena sosok itu, Roy. Iya, betul, Bayu. Sosoknya seperti apa, Roy? Saya melihat sesosok ada pohon ya Iya. di daerah sekitar rumah kamu. Jadi sebenarnya yang saya lihat di sini adalah sosok kuntilanak yang menempel di tubuh kamu dan dia hinggap di pohon depan rumah kamu. Itu yang saya rasain. Jadi saya ngerasa juga entah kenapa ya, saya ngelihat Nana, saya lihat kuntilanak. Kuntilanak, Nana, kuntilanak, Nana. Itu yang saya rasakan. Tapi saya yakin Nana datang ke sini bertujuan baik untuk melepas ini semuanya. Iya. Karena saya tahu hati orang. Kamu di sini saya lihat ada ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ngelepasin sang kuntilanak ini dan teman-temannya. Jadi nggak sendiri, ada banyak. Banyak. Kuntilanak juga. Banyak teman-teman. Ternyata kamu itu, saya ngerasa saya juga lihat ada barang khusus yang kamu bawa-bawa di dalam tubuh kamu itu. Bukan susuk tapi semacam kayak barang seperti barang-barang benda-benda kecantikan, kaca, kemudian parfum atau bedak atau lipstick. Oh iya, bedak sama lipstick waktu itu. Bedak sama lipstick. Yang saya kasih untuk di itu. Dimandiin. Ditiup, nggak tahu istilahnya, pokoknya diisi gitu. Sama yang mandi, jadi sekalian. Oh, Setelah dimandi. dimandi kembang, terus di bedak saya sama lipstick saya itu diserahkan ke dia. Habis itu dia bilang udah nanti pakai gitu aja.
bedak itu jadi ada diapain Roy? Maksudnya diisi? Diisi oleh sang paranormal tersebut dan diisi kemudian itu jadi magnetnya makhluk halus juga nempel ya, tidak sengaja. Yang di pohon lah, yang di jalan lah, yang di korban kecelakaan lalu lintas yang retak semuanya, arwahnya pada datang semuanya. Karena kamu juga auranya magis sekali. Jadi luar biasa. Ini sosok kuntilanak yang ada di depan rumah dan teman-temannya ini datang karena ritual yang dimandiin itu. Betul. Terus sejak itu Sejak itu sampai sekarang dan sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang saya ngerasa, dan makanya nih ada satu kesalahan fatal juga yang perlu saya tekankan di sini kepada kamu, Nana, bahwa kamu kok enjoy ya selingkuh dengan sepupu kamu ketimbang dengan laki-laki yang benar-benar single. Itu sebenarnya saya benci banget gitu sama cowok sejak kejadian rumah tangga saya hancur gara-gara pelakor dan KDRT. Jadi ya saya sempat kehilangan kepercayaan diri. Saya pikir kalau orang terdekat saya saja bisa suka sama saya, berarti kan saya masih laku gitu tadinya, karena sempat sakit hati kan sama suami kayak gitu. Sebenarnya ada dendam juga sebenarnya sih. Nah, ini dendam ini, Roy. Sebenarnya memang Mbak Nana sendiri yang mendendam karena sakit hati atau dia digerakkan oleh makhluk-makhluk yang ada di belakangnya? Karena dia juga digerakkan oleh makhluk-makhluk yang ada di belakangnya. Salah satunya sebenarnya makanya saya ingin mencari tahu lagi dan lebih dalam lagi. Sebenarnya kau membawa sesuatu ya hari ini? Iya, saya bawa itu bedak yang saya bilang, dan kebetulan bedaknya juga udah nggak baru lagi. Udah nggak baru lagi ya. Oke. Auto open sih di bedak. Kalau bedak ini saya hancurkan bagaimana? Harus dihancurkan. Saya kasih tantangan, bedak ini saya ambil dan dihancurkan. Kamu percaya diri nggak? Harus percaya diri. Kenapa, Roy? Kenapa harus dihancurkan? Di sini saya mencium adanya sosok-sosok makhluk gaib yang menempel. Ada kuntilanak, ada banyak sekali makhluk-makhluk wanita juga yang lain. Jadi kalau ini nggak buru-buru dihancurin, akan menjadi parah buat kamu. Itu waktu itu diapain sih? Ditiup gitu maksudnya? Atau Kayak seperti di komat kamit. di komat Iya, ada kamit? komat kamit. Saya nggak tahu dia bilang Terus apa. pada gitu. waktu dipakai biasa aja? Saya sih rasa lebih pede aja. Saya akan ambil ini dan saya hancurkan. Kamu lebih pede. Sebenarnya kamu tuh percaya diri dari dalam diri kamu, bukan dari ini. Sebenarnya. Apakah kamu bersedia? Nah, bersedia nggak itu dihancurin? Masalahnya selesai kalau itu dihancurin. Selesai. Tapi dengan satu syarat, kamu berhenti berselingkuh. Menjadi selingkuhan dan menjadi pelakor. Itu syaratnya. Kalau misalnya dia menolak untuk dihancurkan, apa yang terjadi, Roy? Sampai sekarang dan sampai nanti akhirnya pun, dia masih kayak seperti ini. Tidak akan ada perubahan. Artinya masih tetap selingkuh, tetap pelakor. Tetap selingkuh, tetap pelakor. Dan Iya, terus- saya pengen keluar dari itu sebenarnya, emang pengen cari yang benar-benar lihat saya tuh dengan saya kayak gini, bukan ada embel-embel yang lain-lain gitu. Makanya ini akan saya ambil. Makhluk-makhluk yang ada di depan itu akan pergi gitu, Roy? Betul sekali. Karena dengar suara pecahan itu rasanya mengiris hati. Semua keputusannya ada di Nana. Saya tidak bisa mengambil keputusan karena hidup kamu, hidup kamu. Hidup kita, hidup saya, hidup saya. Semua orang punya pilihan atas hidupnya. Mau berbuat kejam, berbuat pilu, atau hidup ironis, semua tergantung keputusan kamu. Tadi kan Mbak Nana bilang mau hidup normal, Iya. mau berubah, Iya. mau menjalankan semuanya
sesuatu yang baru. Iya. Kalau syaratnya adalah salah satunya dengan menghancurkan apa yang pernah digunakan untuk menarik lawan jenis, untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Apakah bersedia? Iya, boleh. Yakin ikhlas? Kalau saya lihat dia belum ikhlas sebenarnya, Nana. Efeknya buat Nana apa tuh, Roh? Nggak tahu kenapa ya saya sayang banget sama bedak itu. Saya tidak sayang sama bedak ini, tapi saya sayang sama hidup Nana. Karena menjadi seorang pelakor itu tidak baik loh. Jangan gara-gara bedak ini, kamu hidupnya jadi tersesat. Ya, itu saran saya, Nana. Mbak Nana tahu rasanya saat pasangan Mbak Nana, suami Mbak Nana diambil oleh perempuan lain, digoda perempuan lain. Iya, saya tahu. Saat ketemu dengan pelakor, tahu rasanya. Iya. Tapi sebenarnya di sini bukan cinta sih, cuma saya tertantang aja karena saya benci gitu loh. Meskipun yang Jadi dikorbankan jadi saya adalah kayak bahagia kalau macam saya yang dijadikan perhatiannya daripada yang itu istrinya gitu. Awalnya gitu. tapi istrinya yang dikorbankan. Perasaan istrinya dan keluarga. Awalnya kan laki-laki. saya tuh senang kan kayak gini, saya lebih diperhatiin, lebih ini. Tapi sekarang saya udah oke lah, janganlah gitu. Pengen benar-benar yang cari yang baik, yang lihat saya dengan diri saya yang ini gitu. Nggak ada pengaruh-pengaruh apa-apa lagi. Apakah betul kalau saya bilang misinya ingin bikin keluarga orang hancur? Aku punya hati sih yang dendam kayak gimana, jadi kayaknya pengen aku yang dijadiin perhatian gitu loh. Tapi kamu pengen lihat keluarga orang hancur? Nggak juga. Yakin, Nana? Saya hancurkan ini ya. Iya. Saya minta palu. Tapi ini akan menghilangkan semua makhluk-makhluk yang ada di rumahnya juga kan. Termasuk ada satu lagi. Saya ngelihat kasurnya itu entah kenapa ya dengan spraynya. Iya. Di kamarnya juga kamu harus ngerubah posisi bentuk lemari dan kamarnya kamu. Karena saya ngelihat ada beberapa makhluk halus nungguin di kamar kamu. Dan kamu ada hasrat dan birahi untuk melakukan hubungan badan terus dan terus dan terus. Ada sesuatu yang aneh di kamar kamu yang harus kamu geser. Tempat tidur sama lemari. Iya, betul. Ganti posisi yang ada sekarang. Betul. Kamu harus ikhlas ya, Nana. Jangan jadi selingkuhan, gak enak. Beneran. Percaya deh. Iya. Tapi saya masih bisa dapat yang baik kan daripada suami saya kemarin. Masih bisa. Saat itu dihancurkan nggak ada yang terjadi apa-apa dengan Nana kan? Nggak ada. Nana, kamu stay di sini ya, pikirannya. Udah, kamu harus fokus sama saya ya, Nana. Terima kasih. Nana. Nana, oke kan? Iya. Iya. Hidup kamu bukan dari bedak, tapi hidup kamu ada di tangan kamu sendiri dan ada di kuasa yang di atas. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya rasanya nyesal aja sama semua yang sudah saya lakukan kemarin kok. Kayaknya bodoh banget gitu loh. Ya bagus sih kalau misalnya ada perasaan menyesal karena itu emang perbuatan yang salah banget. Iya. Nggak mesti harus balas dendam apalagi dengan cara ke paranormal gitu ya kamu menurut aku ya. Iya, betul sekali Cika. Ya,
Sekarang ada satu lagi. Kamu cabut ini kamu, bulu mata kamu, dan softline kamu. Sekarang. Kenapa Roy itu harus cabut? Jadi saya pengen dia jadi orang baru aja. Ini sebagai simbol saja, Nana. Iya. Jadi bahwa kamu itu tidak perlu bedak sih. Karena bedak-bedak yang baru juga semuanya tetap menampilkan kecantikan kamu juga. Seperti itu, Nana. Itu yang saya pengen tekankan. Bahwa sebenarnya Nana pun udah cantik juga. Iya betul, nggak jelek-jelek banget sih kamu. Enggak, Cuman sama karena sekali. mungkin dia diselingkuhin pasangan, jadi dia kayak mikirnya, Iya. oh kayak gue nggak cantik ya, gue nggak ini ya. Iya, Enggak, iya. padahal ya cowoknya aja emang. Jadi nggak percaya diri ya. Emang ya gitu. Bukan Iya. karena mbaknya tuh cantik. Mm-mm. Ya mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran Mbak Nana. Ya kalau ada rasa penyesalan, ya mudah-mudahan ini jadi babak yang baru. Iya. Yang lewat ya udah. Selain sepupu ada banyak ya. Nggak ada. Cuma sepupu Iya. aja yang jadi korban. Iya. Jadi sejak saya pisah itu ya udah begitu, saya pikir dia tuh awalnya kan suka godain-godain kan, ya udah kenapa nggak beneran Sekalian. aja gitu ya, kenapa nggak sekalian aja. Di situ langsung saya merasa saya kok happy ya kayak gini gitu. Iya. Merasa lebih diperhatiin daripada yang di rumah kayak gitu. Saya Ada. tertarik dengan satu penampakan yang saya lihat sebenarnya di sini. Masih ada penampakan. Tapi satu hal, ada apa dengan ini ya? Ini enggak, ini kemarin habis kebentur aja. Kebentur apa ya? Kebentur apa ya kemarin pas jalan. Kenapa Roy ngeliat apa Roy? Kamu ada tipikal untuk menyakiti diri kamu sendiri sebenarnya. Ya sering sih kalau bukan sering, maksudnya awal-awal kejadian itu pisah itu ya emang drop banget pada saat itu. Gak boleh bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Ya, Dia pernah punya keinginan bunuh diri gitu Roy? betul. Kamu pengen bunuh diri, pengen mati kan? Sebenarnya. Jangan ya. Soalnya saya gimana ya, di satu sisi saya nggak mau pisah sebenarnya, tapi di sisi lain suami saya kayak gitu. Udah nggak mungkin bisa sama-sama lagi gitu. Udah komplit pokoknya, dia udah KDRT, udah narkoba, udah pelakor, segala macam ada di situ. Jadi mau mati. Jadi rasanya ya udah jadi ini aja gitu. Jangan, nggak boleh. Nana, ingat pesan Roy, kalau misalnya mati ya bunuh diri, kamu tetap gentayangan. Orang arwah yang bunuh diri itu tuh nggak bakal bisa bahagia. Dia akan tetap menetap dan melakukan percobaan bunuh diri terus sampai jadi arwah gentayangan. Tapi kok itu suka kadang dengan sendirinya dia muncul gitu. Apanya? Pada saat ingat itu suami nyakitin banget gitu tuh, dengan sendirinya tuh perasaan-perasaannya itu muncul gitu loh. Mau kembali nggak bisa, nggak mungkin kembali kan gitu. Tapi ya saya juga jadi ini aja pokoknya. Pengen bunuh diri. Nggak boleh. Seperti nggak ada solusi aja, padahal sebenarnya saya punya orang tua baik sih, bisa diajak ngobrol segala macam. Saya minta air di sini. Ada minta air. Sekarang tapi udah nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada komunikasi apa-apa dengan mantan suami. Udah mantan suami kan? Iya, sudah mantan. Sudah mantan suami. Iya. Saya ingin kamu mencuci muka kamu di sini. Netralisir semuanya. Pakai tangan kamu aja nggak apa-apa. Ini untuk apa Roy? Supaya pengaruh bedaknya hilang. Ini tadi masih pakai bedak yang ini. Cuma ini aja, touch-up aja gitu, sedikit aja. Pakai tapi. Iya, sedikit. Berarti masih ada buat mau Iya, menarik justru. perhatian itu dong. Iya, justru itu. Saya lebih ke pede sebenarnya. Oh jadi meningkatkan lebih rasa pede, percaya iya. diri. Iya. Itu, oh.
sebenarnya hatinya baik dan jiwanya juga cantik gitu loh. Tapi dia dipengaruhi dengan pikiran-pikirannya dia sendiri, mau mati, mau selingkuh, mau mati, mau selingkuh. Balas dendam cowok, balas dendam cowok, balas dendam pria. Ya. Gimana rasanya Nana? Udah, lega. Ini udah nggak ada bedak yang tadi, Roy, yang ada Nggak barunya ada. ya? Tinggal nanti Sofyan dibuang, beli yang baru aja. Iya, udah lebih lega sekarang. Jadi lepas semuanya Lepas gitu semua. yang dulu pernah nempel gitu ya, Iya. biar lebih enak. Roy sendiri ngelihatnya gimana setelah dibersihin mukanya masih ada? Dia jauh lebih baru loh ya. Menurut saya jauh lebih tenang. Dan saya ngerasa seperti yang saya bilang tadi, saya ngerasa harga penyesalan tuh mahal harganya karena seseorang yang bisa nyesel itu sulit, Ya nggak banyak gitu ya. nggak kayaknya. banyak gitu. Jadi kalau bisa di fase tahap ya seperti itu mahal deh menurut saya penyesalan. Terima kasih ya Nana, kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Jika ada yang mau disampaikan buat Nana. Ya mudah-mudahan dengan rasa menyesalnya alhamdulillah bagus. Jadi tahu itu salah. Sebenarnya waktu dia melakukan mungkin ngerasa udah bersalah kali ya. Iya. Tapi karena dia belum puas mungkin ya. Cuman sekarang mudah-mudahan ini beda sih aku ngelihat. Beda kan? Beda sama Beda yang kan? tadi dia datang terus Iya setelah kan? dia lepas bulu mata, cuci muka ini aku Lebih- malah kayak Nana yang beda, Nana Nana yang yang beda. baru lagi itu. Iya. Good loh buat Makasih. kamu. Iya. Jadi tetap percaya diri aja, ngelakuin hal baik, nanti semuanya akan terpancar dari Inner hati beauty. kamu ya, inner beauty kamu juga nanti itu yang bikin kamu pede. Ya. Saya tanya lagi ya Mbak Nana ya. Setelah semuanya dibersihkan, masih ada nggak rasa dendam kepada mantan suaminya? Udah berkurang daripada yang tadi. Nyaris sudah mulai dikit lah, tinggal dikit lah. Udah mulai berkurang. Iya, udah mulai berkurang. Hilangin aja, Iya. mikirin hal-hal yang lain yang lebih bisa bermanfaat. Dan iya betul sekali. Kamu hidup baru. Soalnya Nana yang tadi sama yang sekarang udah beda total. Beda banget. Beda iya banget. sih. Nah, Udah beda banget. Jiwanya udah kelihatan bener-bener yang ini semuanya udah langsung hilang. Udah nggak ada Benar-benar. lagi Nak. Nana bekerja Iya, udah ada anak. udah ada. satu, Satu, umur 6 tahun. udah besar ya, Iya, baru masuk SD. Perempuan laki-laki. Perempuan. perempuan. Iya. Sayang banget kalau kamu berubah jadi orang yang jahat, orang yang tidak baik, apalagi ada anak. Iya kan? Harusnya anak bisa jadi sumber energi kamu untuk berkarya lebih baik sih. Roy ada yang mau disampaikan? Iya, jadi saya pengen banget abis gini Nana udah nggak lihat ke belakang lagi. Hapus semua foto-foto mantan juga, hapus semua memori di handphone kamu yang berhubungan dengan mantan-mantan dan apalagi sepupu kamu, hapus dan blok semua nomornya. Dan sekarang saya udah lihat Nana udah bagus banget, pertahankan di yang sekarang. Esok-esok hari seperti ini lagi ya. Itu aja yang pengen saya sampaikan Bayu. Ya mungkin kalau misalkan dia goyang lagi, amit-amit ya, Iya. ke orang tua aja, terus inget anak gitu. Kan ada teman atau siapa, tapi yang baik ya, temennya juga gitu, yang membawa pengaruh baik ke kita. Iya. Ke orang tua lah, udah paling benar kan tadi juga Nana Iya, bilang orang tua saya ada, baik lagi. Heeh. Gitu kalau orang tua aja. Mbak Nana, terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kekecewaan membuat Nana menjadi tak terkendali. Dia tak segan-segan menyakiti siapapun demi memuaskan dirinya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa amarah tak selamanya menyelesaikan masalah. Sakit hati memang tidak mudah terobati. Tapi kembalikanlah semua kepada yang sejati, agar Anda tak kehilangan jati diri. Setelah ini akan hadir seorang perempuan yang menggunakan ilmu pelet untuk menguras harta korbannya. Malam hari ini
kami akan memanggilnya dengan nama samaran, yaitu Ning. Halo, selamat malam. Silahkan, Ning. Ya. Ning, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ada Cika juga di sini. Apa kabar, Ning? Sehat. Sehat ya. Sudah punya pasangan? Sebelumnya pasangan saya sudah meninggal. Sekarang saya lagi udah nggak punya pasangan lagi karena saya setelah meninggalnya pasangan saya itu saya punya anak 3 dengan notabene saya ini pendidikannya kurang dan saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa menafkahi anak. Jadi saya ketemu dengan seseorang yang memberitahu saya tentang satu pengasihan, pelet pengasihan. Pengasihan? Iya. Maksudnya? Jadi saya melakukan ritual kartu lintrik. Kartu lintrik? Iya. Apa tuh? Kartu lintrik ini adalah pelet tingkat tinggi dari salah satu daerah. Saya nggak bisa sebutkan di sini. Oke. Dan itu caranya saya harus melakukan ritual di makam keramat dan posisinya tanpa menggunakan sehelai busana. Sebentar, jadi waktu itu Mbak Ning ke makam keramat tanpa menggunakan sehelai benang pun? Iya. Tanpa busana? Iya. Di Dan mana nggak waktu boleh itu? ada satu orang pun yang melihat. Waktu itu di mana dan apa yang Mbak Ning lakukan di situ? Itu di daerah. Aha. Jadi saya cuma datang itu untuk melakukan ritual tersebut. Yang mana niat saya itu cuma buat supaya saya bisa mendapatkan suami baru, pasangan hidup. Awalnya cuma untuk menjadi pengganti ayah anak-anak saya. Tapi semenjak saya melakukan pelet tersebut, saya jadi semakin serakah, Mas. Karena banyak pria-pria juga yang kaya raya jadi tergila-gila dengan saya. Punya apa tadi? Pengasihan tadi? Iya, jadi korban itu jadi tergila-gila. Pokoknya satu hari nggak ketemu saya itu dia jadi kayak kosong banget dan bakal selalu nyariin saya. Bahkan akan lebih mementingkan saya dibanding istrinya. Artinya ini laki-laki yang udah punya keluarga? Iya. Oke. Jadi saya kuras semua hartanya sampai habis dan di situ saya jadi makin serakah. Setelah habis saya tinggalkan, saya cari laki-laki baru dan begitu seterusnya. Oke. Udah banyak nggak korbannya? Sudah ada 12 korban. Setelah habis saya tinggalkan, saya cari laki-laki baru dan begitu seterusnya. Oke. Udah banyak nggak korbannya? Sudah ada 12 korban. 12 laki-laki? Iya, 12 laki-laki dan sekarang saya merasa saya sudah cukup mapan, saya sudah cukup ada di posisi yang aman. Saya ingin sudahilah karena saya pikir akhirnya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu berdampak buruk sama orang-orang terdekat saya, misalnya anak saya. Apa yang terjadi, Mbak?
Jadi saya udah punya 3 anak sebelumnya sama mantan suami, sama almarhum suami saya. Terus 2 dari 3 anak saya itu sudah meninggal, Mas. Dua dari tiga Dari 3 anak. anak. Jadi sekarang tinggal 1 anak. Jadi saya merasa takut. Saya takut apakah ini akibat dari apa yang saya lakukan, karena ritual yang saya lakukan itu bekerja sama dengan wewe gombel, Mas. Jadi mohon maaf ya, itu yang meninggalnya anaknya, 2 anaknya itu Mbak ngerasa seperti ada hubungannya dengan ritual Mbak itu. Iya benar. Akibat meninggalnya itu. Iya benar. Sayang banget, itu anak kan gak tahu apa ya. Iya Umurnya makanya berapa waktu meninggal? masih kecil-kecil, Mas, dua-duanya. Jadi kayak satu persatu gitu diambil, dan awalnya sakit-sakitan kemudian meninggal. Jadi kejadian itu selalu terjadi ketika saya udah mulai mau berhenti melakukan ritual. Mbak sempat mau stop, Iya, tapi ada aja yang terjadi gitu. iya. Mbak Ning, saya akan minta Mbak Ning cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo yang mudah-mudahan bisa membantu Mbak Ning bisa melepaskan semuanya tanpa harus ada jatuhnya korban lagi. Mau? Iya, Mas. Kalau gitu, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ning, terlahir pada tanggal 30 bulan 4 tahun 19. Ning, betul, tanggal lahirnya 30 bulan 4 1988 dan kemudian nomor rumahnya 604. Iya. Oh, betul. Saya melihat Ning di atas buku saya merasakan adanya makhluk halus perempuan yang sangat jelek sekali dan mukanya hancur berantakan. Dan itu yang saya lihat Ning sekarang. Itu yang saya rasakan. Saya melihat adanya penampakan yang sangat menyeramkan sekali. Ini yang terlihat, Roy. Iya. Itu lidahnya kan. Itu kayak jangan-jangan wewe gombel yang tadi Ning. Iya, ini seperti wewe gombel yang Ning ceritakan. Di sini lidahnya panjang sekali dan rambutnya menjuntai-juntai ke bawah sampai bisa mengikat kaki orang. Dan di sini ini sebenarnya ilmu pengasihan tingkat tinggi sekali. Saya merasakan sangat parah sekali dan seram. Ini ada di mana, Roy? Saya melihat ini ada di sekitar kita sekarang. Ada sekitar penonton juga. Saya pengen jangan ada yang nggak fokus. Penonton mohon fokus ya, jangan sampai ada yang kosong. Tapi Mbak Ning pernah nggak bertemu sebelumnya dengan sosok seperti yang digambarkan oleh Roy Kiyoshi? Pernah, Mas. Di mana? Di dalam mimpi setelah saya melakukan ritual itu. Jadi saya melakukan ritual itu nggak hanya sekali. Setiap kali saya punya korban baru, saya selalu melakukan ritual itu. Jadi foto calon korban saya tempelin di kartu lintrik itu. Yang mana kartu lintrik itu juga adalah kartu lintrik curian. Jadi nggak gampang saya mendapatkan kartu lintrik itu. Curian.
Aduh, Apa? kok ada cacing di situ? Ya, Aduh, Ini cacing Roy. ya? Ih, dari mana itu? Ini kok ini bisa langsung dibersihin nggak, ini teman-teman? ada hubungannya sama kamu nih. Ini kayak Limpa Mas tadi gitu. kena. Nggak ada yang sisa tapi nggak ada yang semuanya di sini. Di rambut nggak ada. Ini bisa tolong langsung dibersihin nggak? Ih, oh. Ih, Itu adalah efek dari saya menggambar ini. dia kasih tanda gitu kali ya? Mas? Iya, dia kasih tanda gitu loh. Oh my God, berarti dia ada di sini gitu. Iya, saya bilang tadi, seperti yang saya bilang, dia ada di sekitar kita, bisa merubah wujudnya jadi apa aja. Salah satunya di cacing itu apa? Penonton untuk fokus dan tidak kemasukan, tolong. Jangan sampai kesurupan. Kenapa Mbak Ning? Saya lihat kekuatannya besar banget loh. Ini maksudnya kekuatannya dahsyat gitu, Roy. Iya, Iya Mas, karena saya mencuri kartu lintrik itu dari orang yang juga punya ilmu tingkat tinggi. Jadi saya nggak datang ke paranormalnya dan saya itu hanya mencuri kartu lintriknya. Saya melakukan ritual itu sendiri. Tapi pada saat itu yang saya pikirkan hanya keserakahan saya aja Mas. Dan itu benar-benar berfungsi. Hanya saja sekarang saya jadi merasa sangat takut karena ternyata jin yang bekerja sama dengan saya itu mau tumbal, Mas. Mau tumbal? Iya. penonton fokus ya. Fokus. Saya lihat kalau laki-laki yang dipelet tuh kayak mayat hidup gitu loh. Makhluk halusnya muncul sekarang tiba-tiba. Kamu siapa ya? Silakan muncul sekarang. Saya Roy Kiyoshi. Dan ada yang kosong ya, teman-teman, ada yang kosong. Keluar kamu sekarang juga. Siapapun yang masuk ke dalam Ning, jangan sembunyi di penonton. Jangan sembunyi. Keluar kamu sekarang. Ilmu kamu belum cukup. Siapa kamu? Jangan main-main dengan Roy Kiyoshi. Sebentar. Tenang. Siapapun yang masuk ke dalam tubuh kamu, keluar. Jangan gangguin Ning. Di sebelah kamu masih. Siapa nama kamu? Ning.
Keluar kamu sekarang. Kamu bukan Ning. Kamu bukan Ning. Kamu bohong sama saya. Kamu bukan Ning. Dia siapa, Roy? Kamu bukan Ning. Jangan ngumpet. Keluarin semuanya. Makhluk halus yang di sini keluar dari tubuhnya Ning. Keluar! Ning, Jangan lihat kosong. keluar. Keluar dari tubuh Ning. Duduk. Siapa kamu? Siapa nama kamu? Ilmu kamu belum cukup. Duduk sekarang. Duduk. Duduk. Tinggalin Ning selama-lamanya. Atau kamu bisa ikut saya. Saya butuh air di sini. Air. Air mas, Air. Kamu masih belum mau keluar ya? Good. Ya, thank you kak. Buatnya di belakang aja nih. Ning ngerasain apa? Udah oke, Ning? Iya kak. Ning, tarik nafas. Keluarin. Lagi. Di sini ada masing-masing ada satu lilin dan lilin. Kita pegangan lilin supaya kita ini di lingkaran yang tetap dijaga ya. Saya tidak menjamin semua ini. Keselamatan penonton kalian sendiri yang jaga ya. Saya lihat banyak sekali korban. Tunggu. Ada satu makhluk lagi yang coba masuk nih. Aduh. Darah bayi. Saya lihat Ning udah ketakutan sekali sebenarnya. Ning, saya lihat benar-benar kamu
lo untuk ngelakuin ritual dan kamu disukai oleh makhluk ini yang dahsyat, bener-bener masuk dan dia bener-bener kuasain tubuh kamu loh, Ning. Ning, kamu masih belum jujur sama saya. Kamu masih ada barang lain nih ya yang kamu masih bawa ya. Boleh saya lihat apakah itu? Ning, kamu ingin berubah beneran kan, Ning? Iya, Kak. Boleh saya lihat apa? Saya duduk kembali. Ini bagaimana bukanya? Oh, ini minyak. Itu apa, Roy? Oh, ini minyak bulu perindu. Iya. Minyak bulu perindu. Dan ini kartunya. Ini saya tidak perlu. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Nggak ada isinya. Ini saya akan bakar. Matilah, kebakar semuanya. Dari api kembali ke api daya. Dia baik-baik aja, Roy. Udah bisa di... Baik-baik. Ini Tolong dia apa? dilepas ini, kasihan. Ning, Ning sadar, Ning. Balik sini, balik Roy Kiyoshi. Ning lihat Roy. Udah tenang, udah bagus. Ini disimpan saja, nggak penting. Saya nanti bakar. Salah satu makhluk halus pengen mencoba memasukin Ning, tetapi tidak bisa karena saya sudah bakar kartu lintriknya. Saya merasa di sini dalam penerawangan batin saya, dia sudah terbebas dari makhluk halus untuk sementara. Maksudnya sementara, Roy? Masih ada kelanjutan kisah berikutnya kalau Ning masih melakukan ritual-ritual lagi ya. Saya di sini berpesan buat Ning, kamu bebaskanlah semua diri kamu dari yang bersifat supranatural. Karena kamu nih di sini besar banget energinya dan ini menguasai Ning. Banyak reaksi di sini yang mengejutkan saya, penampakan juga banyak dan kemudian sakitnya Ning teriak-teriak. Apa yang ingin disampaikan buat Roy Kiyoshi? Iya, Kak. Saya tuh pengen banget gimana caranya dibantu buat supaya saya bisa lepas dari perjanjian ritual-ritual itu, Kak. Barang-barang yang ada di rumah sisanya dibuang. Saya ngelihat juga ada kain juga. Kain sarung tapi. Iya, tapi emang apa bisa kalau saya ngebuang sendiri Bisa. dan anak saya akan tetap baik-baik aja? Betul sekali. Tepat sekali 100%. Saya pengen kamu juga berbagi baju-baju bekas kamu ke orang-orang yang membutuhkan. Saya lihat Ning nih udah bersih nih sekarang nih. Pertahanin nih, jangan yang kayak tadi nih. Ningnya udah dipengaruhi yang enggak. Tapi sekarang ada, udah sadar nih. Tadi ada sempet kilauan cahaya mau masuk lagi ke penonton, tapi pergi lagi. Karena di sini juga banyak lilin. Jadi itu sepatu itu akan membuat seolah langkah Ning ini menjadi langkah yang baru dalam hidupnya gitu ya. Amin.
Seperti itu nih. Lawan. Saya ngeliat satu lagi nih. Kau masih simpen bunga ya? Bunga-bunga kering di rumah. Iya. Ya, ada itu tolong bunga-bunga. dibuang semua ya. Saya mau itu dibuang semua. Iya. Itu bunga apa, Roy? Saya ngeliat itu bunga kantil dan kamu pernah makan juga loh ini bunganya. Ya. Jangan diulangi lagi ya, Ning. Jangan makan bunga kantil di malam hari lagi. Karena saya nggak mau Ning ini dikuasain ini. Ini cukup aja ya Roy yang bantu. Ning tugasnya jadi Ning yang biasa dan cari kerjaan yang beres lagi. Nggak usah pakai pengasihan pelet laki-laki sampai laki-laki setengah gila. Dan nggak usah ritual-ritual untuk ngecap ya namanya kalau bahasanya untuk mendalami ilmu itu. Kemudian kamu jadi cantik dan laki-laki semua udah. Sorry, saya nanya lagi terakhir. Ning, saya butuh kejujuran di sini, Ning. Sudah berapa banyak korban semuanya dari yang awal? Ada 12. 12. Ya. Bukan 19 ya. Saya ngelihat ada angka 19. Itu jumlah yang sangat banyak banget. Iya, saya udah sering banget ngelakuin itu soalnya. Nggak Jadi yang kehitung saya lagi. ingat yang 12 ini yang saya kuras sampai habis, yang benar-benar sampai rumah tangganya berantakan. Nah, mungkin yang Sayang. Ning. sampai 19 itu yang saya tinggalin gitu aja. Oh, baik. Saya ngerti. Yang 19 sebenarnya belum terhitung, belum sampai gimana gitu ya. Masih ya. Ya, nggak sampai rumah tangganya berantakan, saya yang udah ninggalin dan saya Oh, yang 12 cari itu korban baru. udah 100% udah Iya. Sampai dieretin, habis. ambil hartanya Iya, sampai habis. Dan Sampai kamu istrinya ditinggalin dan istrinya juga, dia ngelihat istrinya tuh yang kayak jelek banget dan sampai enek, sampai nyariin saya Nyariin terus Ning tiap ya. hari kalau nggak ketemu saya bener-bener kayak orang gila. itu namanya 12 ini. peletnya bener-bener nyantol gitu. Iya bener. Itu makanya tuh nih kamu udah harus lepasin semuanya udah. Iya. Iya itu jahat banget loh, udah berapa belas rumah tangga, Iya. belum korbannya anaknya. Iya. Anaknya. Aduh banyak banget itu yang dikorbankan. Iya kan. bener, banyak makanya saya nyesel keluarga-keluarga banget. yang- Menyesal nggak nih? Nyesel banget. Nyesel ya? Iya. Janji ya Ning sama diri kamu sendiri ya Ning, Iya. supaya Ning jadi orang baik lagi. Jangan morotin harta orang. Iya. Nanti suatu saat kamu juga akan dipelorotin. Atau bahkan bukan dipelorotin tapi habis uangnya. Nanti nggak bisa bayar uang sekolah dan segala macam. Iya. Ingat pesan saya ya, Regiosi. Saya senang sekali ketemu Ning karena saya berhasil menjauhkan ini di tubuh Ning. Iya, makasih. Jika terakhir ada yang mau disampaikan pesan buat Ning? Ya mudah-mudahan apa yang dibilang sama Mas Roy dilakuin beneran sama Mbak Ningnya. Apa yang tersisa di rumahnya bener-bener Dibuang. dibuang. Terus siap-siap menuju langkah baru yang lebih baik lagi lah. Iya, Ning udah bisa meninggalkan bisa. Mata Batin. Terima kasih Ning telah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga nggak ada Ning nih yang berikutnya. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Itulah kisah Ning. Kesengsaraan yang dihadapinya membuat dirinya menemui jalan buntu. Hal ini memberi pelajaran bagi kita bahwa jalan pintas tak selamanya menuntaskan masalah. Harta memang membuat seseorang menjadi buta. Tak berpikir resiko hingga menghalalkan segala cara. Yang pada akhirnya kehilangan keluarga yang ia cinta.
Sebuah tragedi bunuh diri terjadi di sebuah bangunan rumah seorang karyawan pabrik. Konon kabarnya arwah dari pelaku bunuh diri ini terus gentayangan dan mengganggu penghuni rumah tersebut. Saat ini sudah ada Vicky Nitinegoro dan juga Sarah Wijayanto yang akan membuktikan eksistensi makhluk gaib di tempat tersebut. Bangunan yang sudah lama terbengkalai kerap mengundang misteri. Salah satunya pusat perbelanjaan ini. Menurut cerita, tanah di bawah bangunan ini adalah kuburan. Ketika masih beroperasi dulu, tak jarang pengunjung dan penjaga toko diganggu oleh makhluk astral. Ada satu cerita yang membuat saya merinding, bahwasanya dulu ada pengunjung yang terjun bebas dari lantai 3 dan dia tewas di tempat. Kita dari ujung ya kali ya, coba melihat. Kalau tadi sambil jalan ke atas sih, ininya di kuping ada suara perempuan yang cekikikan gitu, dan nggak hanya satu sosok tapi ada beberapa gitu. Ini menurut cerita katanya sudah lewat dari 10 tahun kayak gini ditinggalkan. Dan itu wow, kamera deh. Di depan ini kaca ini, oke. Kok malu? Kok malu? Rambutnya diikat, tapi kesampingin segini, nggak terlalu panjang ya, hanya sampai segini. Bajunya kayak ada motif. Hah? Ini baru nih. Ini aku lagi nanya, kenapa kamu di sini? Kok dibuang? Kok dibuang sih? Dia bilangnya gini, nggak ada yang pernah datang lagi mengunjungi aku di mana? Ah, namanya apa? Apa sih? Kok panggilannya? Apa sih? Apa ya? Sukanya di situ, katanya dia. Iya, ini tempat kamu. Enggak, kita nggak mau ini kok. Nggak mau, bukan mau gangguin. Coba deh, ada mata. Kepalanya tuh gini. Kenapa ya pada ngumpet, takut sama yang di situ? Takut sama yang itu siapa? Di sebelah sana. Kita sana ya. Sumpah ya, ini kan kepala, ini kan boneka ya. Tahu nggak apa? Di sini nih. Nih. Aku pikir tadi ada kru kita loh di sini. Sumpah. Ada. Nggak mungkin. Di sini berdiri.
Enggak, gini nyender gini, nungguin. Kaki, jelas. Pasti yang ada di sini tuh udah pada tertarik menuju ke arah sini. Kesini aja, kita nggak bisa ke sana. Ke sana. Nggak apa-apa nih. Ada yang lari-lari dari bulan ke bulan. Kayak mau ngajak main tak umpet. Kayaknya kalau dari ceritanya banyak dulu tenan yang kerja di sini, orang-orang yang kerja di sini tuh kesurupan katanya. Ini kalau dari secara energi udah pasti karena banyak dari mereka yang merasa marah. Nah itu entah kenapa ya, belum tahu kenapa. Ada yang ingin disampaikan tapi nggak bisa gitu. Ada yang ingin disampaikan tapi nggak bisa gitu. Bau ya? Bau apa ya? Kok bau banget sih? Ini low ceiling banget. Aku nggak suka low ceiling. I don't like. Oke. Ada nyium bau juga nggak sih? Ini bau banget loh. Bau amis. Ini sekarang berdiri di sebelah kanan. Kepalanya nggak ada setengah. Dia nggak mau cerita ya. Aku tanya dari tadi, kenapa kamu di sini gitu. Masih belum terbuka. Dia ngajak main, cuman takut kepalanya hancur. Udah ya, nanti dulu ya. Kayaknya sosok laki-laki, anak laki-laki itu sukanya di sini ya. Aku nggak berani ngeliat, aduh ngilu ngeliat kepalanya. Ini tempat main dia ya. Selantai ini dia suka main di sini katanya. Dia nggak suka kalau ada yang kesini. Ini tuh, ini paling bawah ya. Jadi nggak bahaya buat ini ya. Tapi nanti jangan boleh turun sini kali ya, yang mau pembuktian ya. Harus ditutup. Ini apa ya? Ada ruangan lagi ya? Wow. Ada yang ini mau coba. Kayaknya yang anak cowoknya mau ikut, tapi ditarik sama si yang cewek juga. Aduh. Guys. Ini nggak kebuka kan itu tadi? Hah? Angin nggak mungkin dong. Kalau mau di sini main sama aku. 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 Kalau ini di sini main sama aku. Kayak gitu energinya. Maksa. Ya, kayak gitu energinya. Oke. Sosok sini banyak banget.
Di atas tadi kayak lari-lari, ya ngajak main juga. Tapi ini sih kayaknya karena dia deh, nggak tahu kenapa ya. Tapi ini dia ini ngajak mainnya nggak lucu tuh nggak. Malah kalau yang di atas tuh malah lebih yang ketawa-ketawa. Ini awalnya kasihan, ngeri gua. Udah ya, kita langsung melakukan pembuktian. Kita pasang kamera di sini ya. Oke pemirsa, tadi Sarah sudah melakukan penelusuran dan sekarang Sar di lokasi sudah ada Vero. Kita langsung aja ya. Ya. Vero silahkan dibuka. Aduh, badanku ada yang nyenggol, Mas. Tadi Sarah lihat apa? waktu pada saat melakukan penelusuran di sini banyak sekali sosok perempuan. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Kenapa lihat? Itu ada Vero- perempuan dua. Vero lihat apa? Itu perempuan dua rambut panjang. Di sebelah mana Sar? Di bagian sini nih. Bagian. Ini sebenarnya di samping-samping dia ini udah ada banyak banget. Jadi dari tadi waktu penelusuran mereka tuh kayak lari-lari dari pilar ke pilar gitu. Terus ngumpet, terus kayak ngintip lagi, ngumpet gitu. Aktif banget. Dan ini peserta kita malam ini sepertinya cukup peka ya dia. Kenapa Vero? Itu perempuannya. Aku takut. Yang Vero rasain apa sekarang? Aku gemetar, aku lemes. Tuh, Itu dia kenapa tiba-tiba jatuh tangannya tadi, nih, Mas. Ini ada yang apa ya? Bukan ngajak Tangan aku main, gemeter. mendekat. Jangan tarik kayak aku. Mau jambak. Jangan tarik aku. Ini berarti dia kontak. Iya, langsung. Ini karena ini peka nih anak. Dia cukup peka ya. Ini kan ditarik lagi. Tahan. Coba, aku boleh bicara nggak? Vero, coba atur napas. Bisa nggak kamu jelasin sosok perempuan yang ada di depan kamu sekarang? Dia lari ke sebelah kanan aku. Nih, Ini masih aman ya, karena Sarah? begini nih, karena begini Vicky, ini kondisinya ada banyak kan, dari kiri kanan depan belakang dia itu gantian, jadi kayak apa sih, kayak ngajak, bukan ngajak main, kayak ngeledek gitu loh. Apa jangan-jangan emang tempat ini tempat berkumpulnya kunti-kunti? Iya, sudah pasti. Dan secara energi nggak enak. Ini sosoknya seperti apa sih, Sar? Gue penasaran sebenarnya. Rambutnya habis ditarik lagi. Ini masih aman, Sar? Coba. Vero, coba kamu atur nafas, kamu tenang. Coba deh, kamu bisa gambarkan yang kamu lihat apa dan siapa. Dia persis ada di depan kamu. Dari tadi dia berusaha untuk berbicara, tapi kamunya nggak fokus sama yang lain ya. Dia banyak banget. Aku lihat ada 3. Dan dia tuh dia kelilingin aku. Dia kelilingin aku. Aku nggak mau lihat mukanya. Aku harus kuat. Nggak kuat. Ya! Dia terus berputar ya, Sar? Dia terbuka banget ini, si Vero. Tapi masih aman? Nggak apa-apa? Dia masih bisa. Bukan ditarik lagi. Gimana ya? Jangan tarik rambut aku.
Ini Sarah, kenapa sih sosoknya ini kayaknya nggak suka sama si Vero? Ada satu yang mencoba untuk berkomunikasi baik, yang sisanya itu jahil. Satu sosok yang baik ini rambutnya diikat ke samping, nggak terlalu panjang sih Vicky, segini. Nah itu tadi sempat kontak, namanya ada is apa gitu panggilannya. Ini berarti yang lebih dominan ngeganggu si Vero yang rame-rame. Yang satu ini kayak mencoba untuk menenangkan dia, ada di sebelah dia persis. Nah itu yang dari tadi gue berusaha untuk Vero tenang, coba kamu lihat siapa yang paling deket, karena ini dia lebih fokus sama yang dari tadi lari mau menggoda dia gitu. Berarti kalau misalkan si Vero emang asal kemampuannya, dia bisa lebih berinteraksi langsung sama makhluk. Ini ada yang jambak ya? Ada yang ngejambak dia. Dari tadi pemirsa bisa lihat sendiri si Vero sering banget ditarik rambutnya. Sampai sempat. Masih kuat nggak? Masih kuat nggak, Vicky? Vero masih sanggup? Ya, ini ada yang bisikin lagi. Ada yang ngomong, kok nggak ikut ke atas? Itu sosok yang mana, Sarah? Salah satu perempuan. Yang di ruangan ini juga apa? Yang di sini. Vero sekarang duduk, matiin lampunya. Senter dimatiin. Ini dari tadi ya, apa yang gue lihat ada yang aktif, dia pasti bereaksi. Di sebelah mana, Sarah? Dari tadi di sini, di dekat dia ini ada sebenarnya. Cuman itu tadi dia tidak merasakan, justru malah yang energinya lebih mending. Justru malah dia fokus sama yang energinya jahil gitu. Dari tadi muter terus. Ini sampai Hampir kan di depan. Kenapa dia bisa menggambarkan nggak? si Vero, lihat apa barusan? Itu dia sosoknya gede banget. Dia besar banget. Besar. Ini sosok lain nih. Ada sosok lain berarti, Sarah. Dari lantai yang berbeda. Jadi hampir di setiap lantai itu ada bahkan lebih dari 2. Ada pocong. Dia bilang apa tadi? Ada pocong. Pocong. Ini kan tempatnya luas banget ya. Itu emang banyak banget sini. Ini kan tempatnya luas banget ya. Jadi dia mungkin yang seluruh lantai yang ada di sini tuh kayak mendekat gitu. Vero, kamu coba fokus deh. Kamu coba atur nafas, fokus sama ada satu sosok yang di dekat kamu. Dari tadi dia mencoba untuk berkomunikasi, tapi kamunya fokus sama yang berambut panjang. Kamu merasakan nggak sosoknya? Namanya Ace. Ampun, Ais. Kamu bisa mengerti dia? Bisa, Kak. Apa katanya? Dia belum ditemukan. Jasadnya. Karena nggak ke makanya dia bilang nggak pernah ada yang datang, nggak pernah ada yang mengunjungi gitu. Itu luar biasa, sampai berarti emang ada bagiannya yang nyangkut di sini. Is, jangan pegang rambut aku, Is. Oke, saya mungkin Jangan tarik rambut aku. udah cukup kali ya. Ya kasihan ya kita. Gue juga ngeliatnya dari tadi. Ini Tarik sana, tarik sini, tarik sana. aku jemput tarik sini. boleh nggak sih? Kasihan. Yuk, kita jemput aja. Boleh ya? Ah, bisa ya? Aku tuh memang sensitif banget sama hal-hal gaib. Pas aku masuk ke ruangan itu, aku bisa ngerasain kalau di sekitar aku tuh banyak
sosok-sosok. Dan yang bikin aku kaget, aku bisa ngelihat ada 3 sosok perempuan tinggi besar warnanya hitam gelap. Kayaknya dia ngejambak rambut aku deh. Tapi ada sosok perempuan namanya Is. Itu dia mencoba komunikasi, terus kayak mau kenalan, mau nyampein sesuatu. Cuma aku samar-samar, apa sih yang mau dia sampein gitu nggak jelas, masih samar-samar kedengarannya. Pemirsa, setelah tadi ada Vero di lokasi yang pertama dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita mau ya Sarah ya. Iya. Si Vero bisa melihat sosok dari yang Sarah lihat juga tadi waktu penelusuran. Nah, di lokasi yang kedua sekarang udah ada Agra. Nah, menurut Sarah nih, di lokasi kedua ini Sarah, ada beberapa sosok yang lo lihat waktu penelusuran. Yang dominan ada 2. Anak kecil, sosoknya anak kecil, laki-laki, tapi bagian kepalanya ini segini nggak ada. Jadi kecelakaan ya, dia mengalami kecelakaan. Di belakang sosok anak laki-laki ini ada sosok perempuan seperti pengasuhnya, badannya juga hancur sama. Dan kalau dilihat anak kecil ini energinya awalnya kasihan gitu ya rasanya, cuman ada sesuatu yang nggak baik. Oke, Sarah. Untuk membuktikan bahwa keberadaan mereka itu ada atau tidak di ruangan itu, kita bisa suruh langsung si Agra masuk ke dalam. Silakan masuk Agra. Oke. Sar, Ya. menurut pandangan mata batin Sarah, ruangan yang ini nih, di lokasi yang kedua, itu lebih kenceng nggak energi dibanding ruangan yang pertama tadi atau lokasi yang pertama? Secara energi keras juga ya, tapi ini berbeda gitu. Di sini? Yang di bawah ini, anak kecil ini energinya nggak enak loh sebenarnya. Dan dia dari tadi sudah berdiri di depan pintu ini. Bisa disuruh maju lagi nggak, Vicky? Kita soalnya nggak bisa lihat apa-apa nih. Maju lagi Agra. Nggak bisa. Aduh. Kaki. Agra kenapa? Kaki ada yang megang. Dia masih di luar jangkauan kita. Hendak ada yang megang berat banget. Itu Sar, kenapa Sar? Astagfirullahaladzim. Dia bilang katanya kakinya ada yang megang, terus Iya, ini bisa jalan. si anak kecil ini. udah Astagfirullahaladzim. Bau amis. Agra, Ya. silahkan maju 10 langkah. Ada suara. Ada suara dia bilang, Sar, itu dari arah mana Sar? Ada suara. dari arah ini, pintu ini. Ujung ya? Pojok ya? Ini tadi Agra kan kita suruh bawa Ada bau. bola ya. Bola. Karena waktu penelusuran Itu buat apa? Ya, sosok anak kecil ini kan dia memaksa untuk main gitu ya. Nah, ini sengaja dibawakan bola Biar ada interaksi. Iya, siapa tahu anak ini mau mencoba berinteraksi menggerakkan bola atau Oke, kita gimana lihat. gitu. Bolanya bisa ditaruh Agra. Si Agra ini kayak bahunya. Berat. Itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Sosok perempuan ya, di belakangnya anak laki-laki ini Pengasuhnya. badannya rusak. Ada bau. Bahunya nggak ada, Vicky. Bau campur gitu. Amis, apek, sama darah. Kaki kram lagi, kayak ada yang narik. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan sosok si anak kecil dan pengasuhnya sudah mulai merespon. Mudah-mudahan kita bisa dapat lebih. Entah si Agranya melihat, Ada yang atau ngintip. mungkin ada pergerakan dari benda-benda sekelilingnya. Ya, aku sih berharapnya bola ini bergerak. Ada yang ngintip, Kak. Lebih. Apa itu? Kalau bisa lihat tadi.
Itu apa sih? Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min Ini apa ya? Ya tadi ada yang jatuh dari sini. Ini dari sini nih. kursiyyuhu samawati wa ma fil ard wa la yahuduhu hifdzuhuma. Ini apa Gak ini? ganggu, Mas apa permisi. ini? Dari sini kan jatuhnya? Iya. Ya lamu gerak, ya lamu ma baina aidihim wa ma Ya, pemirsa khalfahum tadi wa la bisa melihat yuhituna sendiri bi ya, ini syai'in ada min pergerakan dari ilmihi benda illa atau bima syaa barang-barang yang ada di depan, kursiyyuhu di samawati samping wa ma si fil Andre. ard. Berarti emang si sosok ini semuanya merespon. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Pengasuh Wasi'a ini. kursiyyuhu samawati wa ma fil ard. Wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Oke, Sar, ini kayaknya kalau diterusin bisa pingsan nih si Udah deh, Agranya ya. pemirsa. Jadi kita stop aja. Soalnya- Yang itu udah nempel sih. Yang Iya, perempuan. iya. Udah kali ya. Ada sosok Kasihan. Kita jemput aja. Kita ke sana. Dari tadi tuh ada yang ngintip ya Allah, jangan dong. Gak ganggu. Kasihan, kasihan. Aziz ya Jabar, Mutakabir. Gue pengen tahu apa yang lo lihat tadi di sini, apa yang lo rasain, apa yang lo dengar. Gila. Dia banjir. Ini Tenang. Napas. Gimana? Sar, tanya Kamu- Sar, gue Ya. tadi gue pengen tahu deh. Gimana kamu lihatnya apa sih? Tadi pas aku di situ, kan ke sini, dan aku pertama datang ke sini, itu bau banget. Kalau aku sih merasa tadi kayak antara anak kecil itu Sama yang perempuan. Nah, tapi yang perempuan ini karena takut, jadi aku udah nggak fokus dan dia hilang begitu. Tapi sekali ada, Langsung brek gitu ya. terus ada yang lari tadi. Di sini lari. Berarti emang yang dominan yang cewek. Yang cewek. Di Udah, ruangan yuk. ini. Yuk. Kasihan. Udah minum dulu, minum yuk. Baru saja kita melihat penelusuran dan pembuktian akan adanya makhluk astral oleh dua orang pemberani yang ada di luar sana. Dan pada malam hari ini ada dua orang yang hadir di Menembus Mata Batin, yaitu Nana dan juga Ning. Nah, Roy, dari Nana dan juga Ning, apa yang bisa disimpulkan untuk pemirsa Menembus Mata Batin? Ya, pertama saya ingin mengulas terkait dengan kasus Nana. Beliau sangat sebenarnya jiwanya baik sekali, ya, jika ya. Dan tapi karena buta terhadap apa yang namanya dendam, jadi dia berlaku hal-hal yang bodoh, gitu loh. Itu yang saya lihat. Dan bahkan saya lihat Nana. Itu tuh sebenarnya setelah cuci muka bedaknya dihancurin lebih lega. Jadi berubah Jadi mukanya. berubah dia. Ya, Justru ya. itu hancurin sugesti dia. Oke. Jadi emang kadang-kadang dendam justru bisa membutakan semuanya yang akhirnya membuat kita malah melakukan hal di luar batas kewajaran. Betul. Oke. Cika, Ya. dari Ning dan juga Nana, mana yang paling berkesan buat Cika? Yang kedua, Mbak Ning. Ning ya. Kenapa? Entah kenapa dia dihantui sama yang jahat banget gitu. Sampai-sampai aku miris banget. Anak kandungnya sendiri dua orang itu kayak itu menyedihkan sekali Iya. sih buat aku, hanya untuk kepuasannya dia. Dan dia udah jahat banget ngancurin belasan rumah tangga orang sampai bener-bener hancur. Itu menurut aku sih jahat banget ya. Jadi kalau menurut aku mudah-mudahan setelah ini, Iya. setelah sama Mas Roy udah dibuang itu, dia menuju yang lebih baik lagi Iya. deh. Dan ternyata melepasnya itu tuh nggak mudah gitu ya, nggak Iya. segampang itu gitu. Ada proses-proses yang harus dilewatin tadi oleh Ning. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dimanapun Anda berada. Roy Kiyoshi, terima kasih banyak. Lalu juga Cika Jessica, terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa, terkadang hati memang senantiasa sadar akan setiap kesalahan. Namun kesadaranmu seringkali justru tidak bisa mengendalikan perbuatanmu. Saya Bayu Oktara, sampai jumpa.